Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya. Perkenankan kami ya, channel kami, yaitu channel kami yang kami beri nama Takwil. Ini membahas tentang fungsi temuan sains dan teknologi. Jadi ini kalau ada suatu ijtihad ya, yang kemudian bisa merumuskan temuan-temuan sains dan teknologi, maka fungsinya gimana ya. Jadi ini sudah ada di ketentuan di dalam Al-Quran ya, yaitu yang terletak di dalam surat An-Nisa ayat 59 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi ketentuan-ketentuan itu ya, ini bagi orang yang beriman ini sudah ditentukan oleh Allah ya. Cara kita memahaminya yaitu dari Allah, kemudian dari Nabi, dan kemudian dari ulul amri. Ini perlu dipahami betul ya. Kalau menurut pemahaman kami ya, di dalam surat An-Nisa ayat 59 ini, ulul amri ini adalah orang yang ahli ijtihad. Jadi ahli ijtihad ini ada aturannya bagaimana untuk hasil dari ijtihadnya itu bisa diterima. Jadi ketentuan dari Allah ya, yang namanya di sini ada dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi ketentuan dari Allah itu adalah khairon. Jadi di sini khairan ini adalah ketentuan dari Allah. Kalau di dalam kenyataan yang kita lihat yaitu adalah Al-Quran. Jadi ketentuan dari Allah itu Al-Quran. Kemudian ketentuan dari Nabi juga disebut khairon. Jadi di sini atiullaha wa atiur rasulah. Jadi taat kepada Allah dan kepada Nabi, kepada Rasul, ini adalah merupakan perintahnya itu merupakan khairan. Jadi khairan itu ketentuan-ketentuan dari Allah dan Nabi. Kemudian ahsanu ya, ahsanu dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ini adalah ahsanu ini adalah sains dan teknologi. Jadi hasanah. Jadi hasanah ini di dalam Al-Quran ini artinya adalah sains dan teknologi. Monggo dipelajari lebih jauh ya. Sehingga temuan daripada ulul amri ini harus melalui suatu proses. Jadi ini sains dan teknologi ini harus melalui proses ya, ini harus ada takwilnya. Apa itu takwil? Jadi takwil yang dimaksud di sini adalah harus terbukti kebenarannya. Jadi harus ada alat buktinya. Jadi kalau Al-Quran ini sudah dijamin oleh Allah, bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan Nabi ini adalah juga ya, jadi Rasul ini kebenarannya ini yang menjamin Allah ya. Jadi kebenaran dari Nabi ini sudah dijamin oleh Allah, bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berupa hadis ini adalah kebenaran yang dijamin oleh Allah. Jadi namanya khairon ya, ini. Kemudian ulul amri ini harus melalui zikir. Jadi zikir ini penelitian artinya ya, dari pengamatan. Jadi kalau tadi terkait dengan ro'yat, ini harus melihat dulu
kemudian disyahida, jadi disumpah baru merupakan kesaksian, ini baru diterima kesaksiannya. Ini adalah merupakan proses dari Nabi, yaitu merupakan proses untuk menentukan bulan Ramadan. Ini sudah ada ketentuannya. Jadi kalau sudah syahidah, kemudian proses melihatnya ini adalah asanu. Jadi disumpahnya ini adalah aturan dari Nabi. Nabi itu diperintahkan oleh Allah. Begitu ya urutannya. Jadi ini ulul amri. Manakala ada suatu perbedaan ya antara khairan dan asanu, maka oleh Allah ditentukan ya, ini harus kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi fa'in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rusul. Jadi apabila ada suatu perbedaan ya antara khairan dan ahsanu, jadi antara dari Allah dan Rasul, kemudian temuan sains dan teknologi dari ulil amri, ini harus kembali kepada Allah dan Nabi atau Rasul. Ini sudah suatu aturan mutlak dari Allah, begini ya. Jadi kalau temuan sains dan teknologi ini tidak sama ya dengan khairan, dengan ketentuan dari Allah dan Rasul, maka ini harus kembali kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini jadi ketentuan dari Allah ya. Apabila ya ada perbedaan antara ahsanu dan khairan, jadi antara temuan sains dan teknologi dengan ketetapan dari Allah dan Rasul, maka kembalinya adalah kepada Allah dan Rasul. Ini sudah ditentukan oleh Allah untuk kembali kepada Allah dan Rasul ini untuk memenuhi ya keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Keimanan kita kepada Allah dan Rasul yang mengimani bahwa adanya keimanan kepada Allah dan yaumil akhir dan yaumil kiamah. Ini apabila kita mau beriman kepada Allah dan yaumil akhir, manakala ada perbedaan antara sains dan teknologi dengan ketentuan dari Allah dan Rasul, ini harus kembali kepada ketentuan dari Allah dan Rasul. Demikian ya. Ini sudah aturan dari Allah. Jadi manakala ya sudah ditentukan dari Allah, kemudian ada suatu perbedaan, maka harus kembalinya kepada Allah dan Nabi. Karena apa? Ini karena yang sudah dijamin kebenarannya ini adalah dari Allah dan Nabi. Sedangkan kebenaran dari ulil amri ini kebenaran nisbi ya. Jadi kemungkinan ada suatu kesalahan atau yang namanya relativitas ya. Jadi kebenaran relativitas kalau dari Allah dan Nabi dan Rasul ini adalah sudah mutlak kebenarannya ya. Jadi ini harus dibedakan. Mana itu dari Allah dan Nabi atau dari Rasul, mana itu dari ulul amri, hasil dari penelitian dari ahli ijtihad. Kalau dari Allah dan Rasul ini adalah namanya khairan, sebetulnya ini juga namanya sains dan teknologi, tapi ini dari Allah dan Rasul. Kalau di surat Ali Imran ayat 7 yaitu namanya ayat muhkamat, jadi ayat-ayat muhkamat, sedangkan yang ini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Karena untuk menentukan
ayat-ayat mutasyabihat ini harus mengadakan penelitian. Kalau di dalam surat Ali Imran itu disebut eh, wa ma yadzakaru ilal ulul albab. Jadi zikirnya ulul albab atau penelitiannya ulul albab. Jadi ahli ijtihad kalau di surat Ali Imran ini disebut ulul albab, kalau di surat An-Nisa ini disebut ulul amri. Sehingga untuk menentukan hasil ijtihad ini harus ada takwilnya, jadi bukti satu alat bukti untuk kebenarannya hasil dari penelitian ini ya. Kalau hasil penelitian ini masih berbeda atau masih bertentangan dengan ketentuan dari Allah dan Nabi, ini kembalinya harus kepada Allah dan Nabi. Jadi tidak bisa ulil amri ini diutamakan ya. Demikian apa yang bisa saya jelaskan tentang perbedaan ya dari Allah, kemudian dari Rasul atau dari Nabi, kemudian dari ulil amri. Sehingga kalau ada ya suatu perbedaan dari Allah dan dari ulil amri ahli ijtihad, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau ya ini ditentukan oleh Allah, kalau kita ini mau beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.